Sahabat CS, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Ada berapa kali dalam seminggu sahabat makan tanpa kerupuk? Nasi goreng tanpa kerupuk? Rasanya kayak kurang mantap ya. Bagaimana soto tanpa kerupuk udang? Seperti nggak lengkap. Dan gorengan? Wah, siapa yang bisa nolak tahu isi yang masih hangat? Tapi, pernah nggak sih kita kepikiran, kenapa ya makin kesini makin banyak dari kita yang gula darahnya mulai naik? Atau kok sekarang gampang banget capek ya? Sering haus, sering kencing malam, luka jadi lama sembuh. Dan lebih dari itu, kenapa teman-teman kita yang dulunya aktif dan segar sekarang harus rutin suntik insulin? Saya tahu obrolan tentang diabetes itu seringnya bikin takut. Tapi lebih menakutkan lagi kalau kita nggak sadar bahwa penyebabnya ternyata ada di meja makan kita sendiri setiap hari. Dan salah satu biangnya yaitu tadi si kerupuk. Kedengarannya lebay ya, tapi tunggu dulu. Hari ini saya mau ajak sahabat CS ngobrol dari hati ke hati tentang sesuatu yang sering dianggap sepele, tapi diam-diam bisa menjadi pintu gerbang menuju penyakit yang bikin hidup kita berubah total. Coba tebak, diabetes tipe 2. Dan kalau sahabat CS mau tahu kenapa kerupuk yang gak ada manis-manisnya itu bisa berujung pada lonjakan gula darah, tenang, kita akan bahas pelan-pelan. Apa sebenarnya diabetes itu? Dan kenapa tubuh kita bisa bermasalah hanya karena makanan renyah yang kita kira gak berbahaya itu. Sahabat CS, mari kita mulai dari dasar. Apa sih sebenarnya diabetes itu? Secara sederhana, diabetes adalah kondisi ketika kadar gula darah dalam tubuh kita terlalu tinggi dan terus-menerus tinggi. Tapi ini bukan sekadar soal gula ya, ini soal sistem tubuh yang terganggu. Setiap kali sahabat makan, entah itu nasi, kerupuk, roti, gorengan, atau bahkan kue basah dari pasar, makanan itu diubah menjadi glukosa. Glukosa ini adalah sumber energi utama tubuh kita, tapi glukosa ini butuh bantuan untuk masuk ke dalam sel. Dan yang jadi kuncinya adalah hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Normalnya, insulin akan mengantar glukosa dari darah ke dalam sel otot atau lemak supaya bisa dipakai sebagai energi atau disimpan. Tapi saat tubuh kita sudah terlalu sering diserbu karbohidrat sederhana seperti nasi putih, kerupuk, mie instan, dan camilan manis, tubuh kita jadi kebal terhadap insulin. Ini yang disebut resistensi insulin. Dan ini awal dari bencana yang disebut diabetes tipe 2. Ada dua jenis utama diabetes tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 yang biasanya muncul sejak kecil, ini karena pankreas tidak lagi bisa memproduksi insulin. Tapi hari ini kita bahas yang lebih umum dan yang bisa dicegah, yaitu diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 biasanya muncul setelah usia 35 atau 40 tahun dan seringkali nggak disadari. Padahal kelelahan terus-menerus, gampang haus, sering kencing malam, luka lama sembuh, dan pandangan kadang buram, itu semua bisa jadi tanda-tanda awal diabetes. Dan sayangnya banyak yang baru sadar setelah kondisi tubuh sudah cukup parah. Yang lebih mengkhawatirkan lagi sahabat CS, pola makan tinggi karbohidrat olahan dan gaya hidup kurang gerak ini bukan cuma dialami orang dewasa. Sekarang kita mulai lihat anak-anak remaja pun yang duduk, main games atau belajar sambil ngemil mie instan, minuman manis, dan jarang olahraga sudah mulai mengalami tanda-tanda metabolik. Bahkan diabetes tipe 2 sekarang sudah ditemukan pada anak usia belasan tahun. Padahal dulu ini penyakit yang biasa muncul di usia 40-an ke atas. Artinya apa? Artinya tanpa kita sadari, tubuh kita sedang kelelahan menghadapi pola hidup yang kita anggap normal dalam tanda kutip.
Sahabat CS, pernah dengar istilah lemak visceral? Ini bukan lemak yang bisa kita cubit di perut kita ya. Lemak visceral itu lemak yang membungkus organ dalam tubuh kita, seperti misalnya hati, usus, dan pankreas. Dan inilah yang paling berbahaya. Sahabatku, lemak visceral itu bukan lemak biasa. Lemak ini sangat aktif secara kimia. Nah, ini yang bikin lemak ini sangat berbahaya. Jadi, lemak ini menghasilkan zat-zat tertentu yang bisa mengganggu kerja insulin, memicu hati untuk terus memproduksi glukosa, dan yang lebih parah lagi, menghambat sel otot kita menyerap glukosa untuk dipakai sebagai energi. Jadi saya ulangi lagi ya, ini karena penting banget. Lemak ini mengeluarkan zat-zat ya yang bisa mengganggu kerja insulin. Jadi zat-zat ini memicu hati kita memproduksi glukosa. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, zat yang tadi itu bisa menghambat sel dari otot kita untuk menyerap glukosa. Biasanya otot menyerap glukosa untuk dipakai sebagai energi, tetapi zat ini menghambat kerja penyerapan otot itu. Coba bayangkan betapa mengerikan ya. Jadi meskipun insulin sudah keluar banyak, glukosa tetap terjebak di dalam darah karena otot kita menolak untuk menyerapnya. Akibatnya gula darah naik terus, tubuh tambah kebingungan, dan ini semua adalah jalur cepat menuju resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Kalau sahabat CS punya kebiasaan, misalnya ya, makan nasi putih 3 kali sehari dalam jumlah banyak, ditemani kerupuk atau gorengan apapun itu, kemudian minumnya teh manis atau kopi sachet setiap pagi, jarang gerak, duduk lebih dari 6 jam sehari. Wah, itu sudah cukup untuk memicu sindrom metabolik, pintu gerbang menuju diabetes tipe 2. Sindrom metabolik ini adalah gabungan dari 5 masalah sekaligus. 1. Gula darah tinggi. 2. Tekanan darah tinggi. 3. Trigliserida tinggi, lemak darah ya. 4. Kolesterol baik HDL yang rendah. 5. Lemak perut, perutnya buncit ya biasanya. Sindrom metabolik kadang disebut juga sebagai pradiabetes. Karena kondisi ini membuat penderitanya jauh berisiko mengalami diabetes tipe 2. Dan dari pengalaman saya mengamati orang-orang di sekitar saya, banyak yang merasa 5 faktor yang saya sebutkan tadi itu wajar karena faktor usia. Biasanya orang bilang faktor U gitu ya. Padahal ini bukan soal umur, tapi soal gaya hidup. Sahabat CS, kita semua ingin makan enak tentunya ya, tapi tubuh kita juga butuh makan dengan cerdas. Berita baiknya adalah kita nggak harus diet ekstrim ya atau meninggalkan semua makanan kesukaan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah memahami cara tubuh kita bekerja. Di dalam tubuh kita, setiap makanan memiliki nilai glycemic index atau GI, disingkat GI gitu ya. Yaitu angka yang menunjukkan seberapa cepat makanan itu menaikkan gula darah kita setelah kita makan ya. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat lonjakannya, dan semakin berat kerja insulin kita untuk menstabilkannya. Sahabat CS, triknya adalah mengkombinasikan makanan tinggi GI dengan makanan rendah GI. Kombinasi ini membuat proses pencernaan lebih lambat dan mencegah lonjakan gula darah yang drastis. Misalnya, kalau makan ayam goreng jangan ditumpuk dengan sepiring penuh nasi putih dan kerupuk, tapi cukupkan nasi putih misalnya ya 3 sendok saja, tapi banyak sayur makannya ya seperti urap, capcay kuah atau lalapan. Kenapa sayur penting? Karena serat dari sayur memperlambat penyerapan glukosa, sehingga insulin bekerja lebih pelan, lebih stabil. Ini sangat membantu menjaga sensitivitas insulin dan mencegah resistensi. Contoh lain, misalnya ya kita makan pisang matang ya, sebiji pisang matang.
GI-nya sekitar 60. Kalau dimakan sendirian, bisa menaikkan gula darah cukup cepat. Tapi kalau sahabat makan pisang bersama segenggam kecil kacang tanah, GI-nya 14, serat dan lemak baik dari kacang akan memperlambat penyerapan gula dari pisang. Hasilnya, gula darah naik lebih lambat dan tidak bikin insulin kewalahan. Atau kalau sahabat ingin makan sepotong kecil kue manis misalnya ya, boleh saja. Tapi jangan berbarengan dengan minum teh manis atau kopi susu sachet. Minumlah air putih atau teh tawar dan beri jarak waktu sebelum makan makanan lainnya. Snack sehat yang bisa sahabat coba, kacang tanah atau almond panggang tanpa garam, kacang hijau rebus dengan sedikit gula aren ya untuk pemanis aja, tempe kukus dengan sambal, potongan buah apel atau buah pir, alpukat tanpa gula, wortel dan mentimun sebagai lalapan, ubi kukus ya boleh dicoba. Nah, sahabat CS, langkah kecil seperti ini jauh lebih berdampak daripada kita sadari. Bukan soal menyiksa diri, tapi membantu tubuh kita untuk kembali mendengar iramanya sendiri. Kuncinya adalah gabungkan makanan dengan cerdas. Serat beserta protein beserta lemak baik sama dengan insulin tetap tenang. Sahabat CS, setiap kali kita memilih makan dengan bijak, menambah sedikit sayur di piring atau menukar cemilan kerupuk dengan tempe kukus, itu bukan hanya soal mencegah penyakit, itu adalah bentuk rasa sayang kita kepada tubuh kita sendiri. Mencegah diabetes bukan soal meninggalkan semua makanan enak, tapi mengenai keseimbangan. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat selalu, banyak-banyaklah bergerak. Tubuh kita diciptakan untuk aktif, nggak perlu langsung olahraga berat, cukup misalnya jalan kaki 15 menit setelah makan. Lakukan chair yoga, bisa tonton di video saya sebelumnya. Lakukan naik turun tangga di rumah atau peregangan ringan saat duduk terlalu lama atau menyapu halaman sambil mendengarkan lagu favorit. Karena saat kita bergerak, sel-sel otot akan lebih mudah menyerap glukosa dan insulin akan bekerja lebih efektif. Bahkan, aktivitas ringan setiap hari bisa menurunkan resiko diabetes secara signifikan. Sahabat, saya tahu mengubah kebiasaan itu nggak mudah, tapi ingatlah, tubuh kita bukan mesin. Tubuh punya kemampuan untuk pulih kembali kalau diberi kesempatan.